Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan yang memberikan kita kesempatan untuk belajar meningkatkan takwa. Seperti yang sedang kita lakukan bersama ini, kita belajar bersama, menambah wawasan kita mengenai agama untuk meningkatkan takwa kita. Bersama Bapak Kiai Agus Ma'arif dari Pondok Pesantren Rodatul Ma'arif Boyolali. Kali ini kita belajar mengenai kisah seorang yang terbebas dari siksa kubur karena sholawat Nabi. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, adalah dilimpahkan kepada kita karunia kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa bersama-sama silaturahim, melaksanakan rutinitas kita di dalam bulan suci Ramadan, mulai dari sahur sambil membaca Al-Quran, sholat tarawih. Semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan manusia di dunia adalah tak lain hanya untuk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia, kita melaksanakan amal-amal di dunia, rutinitas di dunia, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap gerakan tubuh kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan balasan nanti. Maka Rasul menyampaikan, isma syi'ta fa innaka mayitun wa hubba man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, kata Rasul, pasti kamu akan meninggal dunia. Wa hubba man syi'ta fa innaka mufariqun. Dan cintailah siapapun yang engkau cintai, pasti kamu akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun. Lakukan sesuatu, pasti kamu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hidup di dunia ini, lakukanlah amal-amal kebaikan yang nantinya akan mendapatkan pahala ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hidup itu nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita bisa merasakan. Kalau saat ini, kalau panjenengan sedaya menika belum bisa merasakan karena masih hidup. Ketika kita nanti sudah meninggal, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua amal-amal ibadah kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Dhisik nglakoni koyok ngene. Makanya tiang Jawa menika nek nyelengi itu pasti ndudhae kan belakangan. Mboten kok nyelengi tiba-tiba nyelengi seminggu didudah menika mboten enten. Nyelengi engko ndudhae yo pas bodho.
Itu yang akan nanti kita unduh ketika kita sudah meninggal dunia. Maka di saat kita hidup di dunia, lakukanlah segala sesuatunya yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surganya Allah, ketika kita nanti masuk surganya Allah menika, dari arah mana kita tidak tahu. Wonten yang masuk surganipun Allah menika hanya karena sedekahnya. Ada yang masuk surganya Allah itu karena sholatnya. Ada yang masuk surganya Allah menika karena amal-amal ibadah yang lain. Maka Allah membuka pintu-pintu keran agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, Rasul menyampaikan kal ghariqil mughawwat, seakan-akan seperti halnya kita mau tenggelam dan butuh pertolongan kepada orang lain. Butuh sesuatu kepada orang lain yang masih hidup. Maka di saat kita masih bernafas di alam dunia ini, lakukanlah segala kebaikan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong nanti adalah amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nanti kita akan mengalami dua kegelapan yang luar biasa. Az-zulm, kegelapan alam barzah, dan kegelapan akhirat. Dan ada dua penerang yang nanti akan kita rasakan ketika kita mengalami dua kegelapan itu. Apakah penerang itu? Al-Quranul Karim wa Siyam Ramadan. Al-Quranul Karim dan puasa kita di bulan suci Ramadan. Dan semua amal-amal ibadah kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tasbih kita, termasuk tahlil kita, semua adalah sedekah. Likulli tasbihatin sedekah, likulli tahlilatin sedekah. Semua ini sedekah untuk diri kita. Dan senjata yang paling ampuh adalah membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada salah seorang wanita yang menghadap Hasan Al-Basri dan menceritakan kerinduannya kepada salah seorang putrinya yang sudah meninggal dunia. Ya Hasan, wa inni ashtaqu ila ibnati. Hasan, saya sangat rindu sekali dengan putri saya, wahai Hasan, yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian Hasan memberikan sebuah pesan, ibu, nanti malam di saat kamu mau tidur, sholatlah 2 rakaat dan kirimlah Fatihah kepada putri engkau yang sudah meninggal dunia. Maka sesampainya di rumah, dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan dia hadiahkan Fatihah kepada putrinya yang sudah meninggal dunia itu. Maka ketika tidur, dia ketemu dengan seorang putri dan bermimpi. Seakan-akan putrinya sedang tersenyum, sedang gembira, sedang bahagia. Kemudian pada hari yang lain, Hasan Al-Basri juga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan ketemu dengan putri itu. Ditanya, wahai seorang wanita, apa yang telah terjadi kepadamu sehingga kamu begitu senang, kamu begitu bahagia? Apa yang terjadi denganmu? Hasan, saya sangat bahagia di alam kubur ini, wahai Hasan, karena ada salah seorang laki-laki yang melewati kuburan dan dia
bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pahalanya disampaikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia di tempat ini. Maka saat itulah wahai Hasan, Allah memberikan sebuah pesan, angkat azab mayit yang saat ini sedang aku siksa, kata Allah, berkat dengan solawat, berkat bacaan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan 500 wasituna mayitan, 560 mayit saat itu dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, siksa kubur, hanya dengan berkat solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita selalu mengistiqomahkan dzikir-dzikir kita. Di antaranya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca kalimat La ilaha illallah, membaca tasbih dan lain sebagainya. Karena itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga nanti bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ini membuktikan bahwa begitu pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita mengingat Allah di mana saja berada, karena nanti akan kita rasakan ketika kita sudah meninggal dunia. Maka disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, ya Abu Dzar, kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, jadid safinatuka, wahai Abi Dzar. Abu Dzar, perbaruilah bahteramu, perbaruilah peraumu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadangkala kula panjenengan sedaya menika kan keimanan pasang surut. Kadangkala nggih semangat, kadangkala mboten. Kadangkala ibadah kita menika Masya Allah luar biasa. Makanya nek enten tiang kok ngibadah terus mang delok sikile namplek lemah napa mboten. Nek namplek lemah, berarti kadangkala napa kadangkala menika sifat-sifat malaikat ada dalam diri kita. Makanya manusia itu kan pemakan omnivora, pemakan segalanipun. Kadangkala kula panjenengan sedaya menika sifatipun malaikat sing muncul. Ngibadah sregep ra umum. Qur'ane ndrese mas dina 5 juz umpami. Kadangkala sifat setanipun menika nggih dateng. Kadangkala sifat malaikat dateng, kadangkala sifat seton. Makanipun kula panjenengan sedaya menika kadangkala menjelma malaikat, menjelma setan. Nek atine lagi serik, lagi iri, niku berarti setan sing teko. Makane magusak terus. Kadangkala sing teko menika malaikat. Maka Rasul menyampaikan, jadid safinatuka, perbaruilah bahteramu. Karena apa? Kadangkala keimanan kula panjenengan sedaya menika naik pasang surut. Naik turun, naik turun, naik turun. Makanya Rasul memberikan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzika minal ajzi wal kasal wa a'udzika minal jubni wal bukhul wa a'udzika min ghalabati dini wa qahri rijal. Kadangkala kula panjenengan sedaya menika mboten semangat. Jadid safinatuka. Bagaimana agar kita ini semangat nggih datang ke majelis-majelis taklim, kumpul dengan orang-orang sing soleh. Kula panjenengan nek kumpul kalian napa menika penjual minyak silakan menjadi wangi. Kumpul karo tukang sampah yo baune yo sampah, tergantung perkumpulan kita. Maka bagaimana kita ini meramu diri kita sendiri agar selamat dunia dan akhirat. Saya teringat salah sebuah pesan Luqman bin Hakim kepada salah seorang putranya. Nak, carilah majelis-majelis yang ketika kamu masuk hatimu tenang. Ketika engkau datang ke majelis itu tenang, maka lanjutkan majelis itu. Makanipun biasanya pun nek khutbah Jumat panjenengan persani teng masjid-masjid itu kan biasanya pun akeh sing do ngantuk. Soalnya napa? Menika majelisipun tenang. Kula mboten nate weruh dangdutan ngantuk mboten nate weruh kula.
Maka karena majelis itu dilingkupi oleh malaikatnya Allah, ketenangan yang luar biasa. Ketika kita melihat majelis-majelis yang menurut hati kita tenang, maka datangi. Kadangkala Allah menika memberikan sesuatu yang luar biasa dengan sebab majelis-majelis menika. Lah kok orang masjid ngopo aku entuk hidayah. Hidayah menika panjenengan jemput. Pengen dapat hidayah tapi di rumah saja, mboten pikantuk hidayah panjenengan. Maka inilah yang memberikan sesuatu kepada kita semuanya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal menika ta'ti bi faji'ah, datang dengan tiba-tiba. Enek sing napa menika waktu sholat meninggal nggih wonten. Ada yang ketika melakukan kemaksiatan meninggal nggih wonten. Makanipun monggo. Tebarkanlah kebaikan di mana-mana karena kita tidak tahu. Sampai-sampai Abi Dzar Al-Ghifari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selalu berbarui imanmu wahai Abi Dzar, karena kita tidak tahu, karena kita takut. Karena kita takut sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada salah seorang wanita, mohon maaf, wanita menika wanita yang boten sae, alias PSK lah kalau sak menika. Wanita menika setiap harinya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan kemaksiatan seperti menika. Menjelang ajalnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hatinya menika bergetar ketika sebenarnya hatinya mengingkari. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Kok hati kula panjenengan sedaya menika bergetar, maka itu ada tanda-tanda keimanan di dalam diri kita semuanya. Ada pertanda baik dalam diri kula panjenengan sedaya. Makanipun monggolah di dalam kehidupan kita semuanya ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kula panjenengan sedaya menika nggih amaliyah menika. Bacaan Al-Qur'an kita. Jangan disepelekan, orang yang membaca Al-Qur'an sing boten saged menika akan memberikan sebuah sinar yang luar biasa. Dalam kitab Ihya dipun sebataken ketika orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menika malaikat mendekat. Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Ketika ada majelis-majelis di situ dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Quran, maka ketika kita sudah selesai membaca Al-Quran dengan mengucapkan Shadaqallahul Azim, segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita membaca Al-Quran akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran, sholawat itu nantinya yang akan membentengi kula panjenengan sedaya ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita tentang kematian-kematian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang fadilah-fadilah yang berhubungan dengan kematian.
Termasuk yang kami sampaikan tadi Abi Dzar Al-Ghifari. Wasiat-wasiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat luar biasa. Jadid safinatuka, wahai Abi Dzar, perbaikilah bahteramu. Kemudian yang kedua, wahai Abi Dzar, janganlah hidup di muka bumi ini kamu terlalu berfoya-foya, karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Karena ada seorang mayit menikah yang tiba-tiba hilang dosa-dosanya disebabkan karena istighfar orang yang masih hidup. Disebabkan dengan doa-doa orang yang masih hidup. Termasuk fadilah baca sholawat. Di dalam kitab diceritakan ada orang yang gemar melaksanakan kemaksiatan. Tiap harinya maksiat terus. Tapi orang ini rutin membaca sholawat setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi maksiatnya nggih jalan, ibadahnya nggih jalan. Imbang antara kebaikan dengan keburukan pun menika imbang. Satu waktu beliau meninggal dunia dan mukanya berubah, aswad, hitam yang sangat legam sekali. Tiba-tiba ada salah seorang laki-laki yang datang, yang menghampiri seorang yang meninggal tadi dan mengusapkan dengan tangannya, kemudian wajah yang bermula hitam berubah menjadi putih. Dan yang melihat menika putranipun. Kemudian ditanya, siapa kamu? Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bapakmu ngelakoni maksiate luar biasa, ning setiap malamnya selalu membaca sholawat kepadaku. Itu betapa dahsyatnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat menika macam dan amaliyah yang langsung diterima oleh Allah adalah sholawat. Macam-macam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak menika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha dan lain sebagainya. Sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita kalangan NU banyak sholawat tasbih dan macam-macam. Maka bacalah sholawat menika. Insya Allah akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang membaca salat menika di antaranya fadilahnya adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Hajat dunia dan hajat akhirat. Maka ketika kita sudah meninggalkan dunia, maka sudahlah hajat akhirat. Siapa itu? Adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sering-seringlah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan suci Ramadan dan lebih dahsyat lagi yaumil Jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa merasakan surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.